Sedikit tambahan buat teman-teman ya, kalau mau tanya nih terakhir, Bang, kalau mau numbuhin bunga bang, pakai apa? Ini tak kasih racikan tuh guys. Nah, kita sudah pernah ngebahas masalah aura anti gondrong, tapi untuk aura anti gondrong yang kita buat treatmentnya, sekali lagi di sana kita kita jelaskan bahwasanya tidak semerta-merta karena pakan. Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Ini kalian lihat, nah ini kreditan sepeda motor. Tapi bukan itu guys. Nah jadi di sini aku sampai tak tulis nih biar aku nggak lupa apa aja yang mau tak bahas. Nah sekarang kita kan mau ngebahas masalah pakan nih. Nah ini banyak di antara teman-teman nanya, Bang, kalau pakai katak bagus nggak? Kalau pakai jangkrik bagus nggak? Bang, kalau pakai ini bagus nggak? Ini bagus. Nah itu kadang aku bingung guys jawabnya, karena semua itu ada manfaat dan fungsinya masing-masing. Nah sekarang kita bakalan ngebahas 1, 2. Ini kan ulhong sama ulat kandang itu bakalan kita bahas. Cacing, udang, katak, jangkrik. Nah itu kita bakalan bahas semua sesuai apa yang ada di kepala aku guys. Karena kalau aku sendiri mau ngebahas sesuatu hal tuh nggak pernah direncanakan harus bicara ini tuh nggak. Jadi apa yang jadi kebiasaan, apa yang ada di kepala aku itu yang bakalan tak keluarin buat aku bagiin ke kalian semua gitu. Jadi ya pengalaman aja lah yang aku bagiin ya guys ya. Nah oke. Yang pertama guys ya, kita bakal ngebahas ulat Hongkong. Ulhong ini paling gampang ya menurutku didapetin di dimanapun sih kayaknya ya. Biasanya dia dijual tuh di toko-toko burung, toko-toko hewan-hewan tuh. Biasanya ulhong itu banyak di sana gitu. Nah untuk ulhong sendiri ini sebenarnya manfaatnya itu banyak. Yang pertama dipakai ngepus ikan dia bagus. Dipakai ngepusnya guys. Dipakai ngepus ikan dia bagus karena dia untuk kandungan lemaknya untuk ikan-ikan yang masih kecil itu bagus banget karena dia cukup tinggi kandungan lemaknya, tapi porsinya kecil. Jadi selama kalian pemberian pakan ulhong itu nggak bikin gendut itu enggak kok. Karena porsinya dia itu sangat kecil ulhong itu. Nah, untuk cara penggunaan ulhong itu sendiri kalau bisa pakai yang warna putih guys. Nanti ini banyak banget yang nanya, Bang, gimana Bang caranya bikin biar ulhongnya itu warnanya putih? Nah, kalau aku sendiri guys ya, sebelum pakai ulhong, jadi kalau semuanya nggak ada yang putih nih, aku semprot pakai semprotan burung. Yang penting agak lembab aja dikit, nggak usah basah-basah. Itu udah langsung aku tunggu 1 jaman tuh biasanya sudah ada yang warnanya putih-putih, itu yang aku kasih makan. Nah kenapa yang warnanya warna putih? Itu biar dia satu untuk dicernanya lebih maksimal, untuk dicernanya itu lebih maksimal. Karena biasanya guys ya, kalau kalian pakai ulhong yang warna kuning, dia tuh biasanya kalau di atasnya air gini guys ya. Bentar. Nah di atasnya air gini tuh ada bekas-bekas kulitnya ulhong. Nah itu kalau kita menggunakan pemberian pakan dengan ulhong yang warna kuning, biasanya kulitnya itu nggak bisa kecerna dan kebuang gitu. Jadi untuk yang bagus penggunaan ulhong itu pakai yang warna putih. Dan ulhong ini sendiri bikin ya, untuk ikan-ikan yang mageran, ikan yang nggak aktif, itu kalian pakai ulhong bagus. Karena ulhong itu sendiri sudah terbukti di hobis kicau, hobis ikan juga itu banyak banget sudah yang membuktikan ya. Bahkan setauku dulu zaman awal-awal aku konten itu sedikit banget orang ngebahas ulat Hongkong, tapi sekarang sudah banyak. Jadi ulat Hongkong itu termasuk bagus selama kalian pemberiannya nggak over. Karena kalau ulat Hongkong over pemberiannya, warna ikan kalian bakalan redup guys gitu. Itu dari pengalamanku sendiri. Itu yang pertama ulat Hongkong dan cara penggunaannya. Lalu ulat kandang. Nah ulat kandang ini gimana Mas? Gimana Bang? Kok Mas? Ulat kandang ini gimana Bang? Nah kalau ulat kandang itu sendiri biasanya aku pakai ngepus gini guys, bebian gini. Ini kita panggil ya biar dia ngumpul. Nah ini biar ngumpul guys. Ini red pangkalan bun kita yang sudah ready di Shopee. Jangan lupa order di Shopee kita di cara kita shop. Let's go. Nah kalau untuk ulat kandang sendiri itu biasanya aku pakai ngepus gini guys, bebian yang masih kecil gini. Bang kenapa pakai ulat kandang? Nah yang satu ulat kandang itu sendiri untuk ikan-ikan yang masih kecil, makanya bahkan andrau pun ya guys ya 3-4 cm itu sudah aku pakein ulat kandang. Karena yang pertama ulat kandang itu tinggi juga, lemaknya termasuk tinggi, jadi dia untuk ngepush baby itu bagus banget. Dan itu costnya itu sangat murah. Bahkan aku ya untuk ngepush ini dari size 4, 5, 6 cm paling besar, bahkan paling banyak itu di 5 cm lah, 4-5 cm. Sekarang sudah size 10, bahkan ada yang 11. Itu hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu 3 minggu ya guys ya. Dan aku menghabiskan biaya atau uang itu sekitar 50.000 atau 60.000 lah selama 3 minggu itu untuk pemberian pakan si red pangkalan bun ini guys. Jadi benar-benar murah banget. Jadi dari size 5 cm ke size 10 itu aku hanya perlu waktu 3 minggu, kurang lebih. Tapi nggak semerta-merta dikasih makan ulat
kandang terus langsung besar 3 minggu langsung gitu tuh enggak guys. Jadi banyak banget faktor-faktornya ya untuk nge-push ikan tuh, mulai dari size tank, terus ada arus air dan lain-lain tuh banyak banget. Tapi untuk ulat kandang sendiri itu buat ikan-ikan yang mager itu juga bisa, sama dia kalau ulat Hongkong, jadi lebih panas. Jadi manfaatnya sama, cuman ukurannya aja lebih kecil, sangat-sangat kecil banget. Nah, setelah itu kita bakal ngebahas udang. Nah, kalau udang ini sendiri yang paling bagus tauku ya guys ya, dari yang pernah aku baca-baca, udang sendiri itu yang paling bagus yaitu udang Faname. Iya guys, udang Faname itu yang paling bagus. Udang Faname itu yang paling bagus, tapi udang Faname itu besar banget. Maksudnya dia itu ukurannya gede banget. Dan sedangkan udang itu sendiri yang bagus kandungannya untuk warna itu sendiri setauku ya ada di cangkang kepala sama ya di cangkang-cangkangnya gitu deh kalau nggak salah. Ya itu deh pokoknya. Jadi kalau ngasih makan udang, saranku pakai udang yang kecil-kecil aja. Tapi semua guys, jadi ngasih makan udang itu semua sama apa ya namanya dia? Kulitnya tidak. Ah, sama kulitnya guys. Ini barusan aku nanya sama kameramen guys. Tapi gini-gini aja deh guys. Jadi kalau udang kita pakai udang-udang sungai yang kecil-kecil tuh bagus kok. Tapi untuk udang sendiri tuh pemberiannya diatur jangan terlalu banyak guys gitu. Tapi kalau ulhong tadi kan nggak aku kasih tahu pemberiannya jangan terlalu banyak. Tapi kan sudah, jadi kalau kalian terlalu banyak ikan kalian bisa apa namanya warnanya pucat pudar nanti. Dan udang ini sendiri juga sama, tetap apapun sebenarnya kalau berlebihan itu nggak bagus. Jadi untuk udang ditakar. Tapi kalau ditanya bang pakan yang paling bagus apa bang? Udang guys, kalau aku pribadi udang. Cuman kemarin-kemarin kita nggak pernah pakai udang karena kita nggak punya kulkas. Tapi sekarang, woi, pamer dulu bos, kita baru beli kulkas. Baca. Aduh, kita baru beli kulkas ya. Karena kita emang perlu sekali udang soalnya. Karena kalau kita beli cacing itu kalau menurutku pribadi ya itu lebih mahal. Kita kalau beli udang itu 30.000 1 kilo, kita taruh di kulkas itu udah bagus banget. Sedangkan cacing kita beli 60.000 1 kilo itu kadang lari-lari guys. Aku taruh cacing di satu wadah tuh ya, itu seminggu 2 minggu tuh biasanya pada hilang aja kemana nggak ngerti. Nah setelah itu katak. Nah oke, kalau katak ini gimana bang? Ini kataknya guys ya, ini paling banyak digembor-gemborin semua orang-orang. Wah kalau pakannya katak bagus, warnanya bisa mengkilap, bisa gondrong, bisa gini, bisa wah gitu. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi jarang banget pakai katak ya, jarang banget pakai katak karena aku tinggalnya di kota, anak kota. Jadi kalau di kota itu mahal banget ya, katak itu 1.000 satu, makanya aku jarang banget pakai katak. Tapi kalau manfaatnya gimana bang katak? Katak itu bagus. Tapi rata-rata ya guys ya, dari yang aku tahu, dari yang pernah aku gunakan juga, katak itu tidak bisa digunakan setiap hari karena dia terlalu besar untuk dicerna sama ikan itu sendiri, sulit. Apalagi terutama untuk ikan-ikan yang masih kecil kayak seses, ya seses gini nih. Saya 16, baru-baru 16-15 gitu akan sangat sulit kalau mencerna katak, apalagi kalau setiap hari. Jadi untuk pemberian pola pakan katak itu sendiri kalau bisa cuma seminggu sekali itu sudah cukup. Dan pakan-pakan hari-hari biasanya itu bisa kalian pakai pelet, terus pakai ulhong itu bisa juga, pakai apa aja bisa divariasi. Tapi kalau katak itu sendiri rata-rata orang-orang pemberian seminggu sekali atau mungkin maksimal seminggu 2 kali itu untuk katak. Dan manfaat katak itu sendiri kalau katakan bang katak itu penuh dengan kalsium, iya bener guys, katak itu penuh dengan kalsium karena dia bener-bener kalau kita kasih makan katak kan ada tulangnya, tulang itu kan mengandung kalsium dan zat besi dan bla 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 gitu. Baca. Aku nih kalau suruh jelasin masalah ilmiah itu kadang takut salah guys, takut salah ya. Dan setelah itu bang katak itu bikin warnanya shining, iya guys, karena katak itu aku lupa, kalau nggak baca itu susah, tapi lupa. Tapi memang ada kandungan dalam katak itu yang kayak bikin warna ikan tuh up gitu loh. Cuman apa gitu penjelasannya aku lupa. Tapi katak itu yang pasti bagus selama kalian untuk penggunaannya sendiri itu tepat. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Untuk kayak maru-maruan tuh untuk apa ya? Untuk naikin bunga apa itu tuh bagus banget guys. Kalau untuk auranti itu kalian bisa gunakan untuk ya kayak shining warna. Terus untuk gondrong sendiri itu aku kurang paham, kurang tahu juga. Tapi rata-rata orang-orang sih bilangnya gitu. Cuman sekali lagi di sini aku jelasin, sebenarnya kita sudah pernah ngebahas masalah auranti gondrong, tapi untuk auranti gondrong yang kita buat treatmentnya sekali lagi di sana kita apa ya? Kita jelaskan bahwasanya tidak semerta-merta karena pakan. Karena banyak banget faktornya mulai dari genetik, settingan tank, arus air, suhu dan pola makan dan lain-lain sebagainya itu banyak banget. Dan setelah itu ada jangkrik guys. Sebenarnya ini jangkrik ini sebenarnya kita kurang suka. Kalau orang-orang tuh ngasih makan jangkrik, kalau nih ya, jangan dihujat dulu nih gitu. Jadi jangkrik itu yang bagus dari aku sharing ke teman-teman hobis mulai kicau
sampai habis ikan, itu jangkrik yang bagus itu jangkrik alam guys. Dan aku sendiri tuh sebenarnya kayak baru-baru inilah tahu jangkrik alam itu, baru-baru ini mau pakai gitu. Tapi jangkrik alam itu memang dia tuh satu lebih rendah lemak dibandingkan jangkrik yang besar apa yang ternakan itu. Setelah itu untuk porsinya dia juga jauh lebih kecil dan dia tuh lebih bagus sih kalau kata teman-teman hobis ya. Aku nggak sempet search atau gimana, tapi katanya untuk jangkrik sendiri itu kalau bisa penggunaannya pakai jangkrik alam, jangan pakai jangkrik ternakan guys. Tapi kalau ikannya gede nih semuanya, kayak si Marco yang kayak gini-gini, kayak green maru gini, kalau kalian mau pakai jangkrik alam, jangkrik ternakan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ikan-ikan kalian masih progresan nih, kayak surataniku nih masih size 26, 25, kayak gitu dulu paling pakai jangkrik alam itu bagus lah. Dan mungkin ada sedikit tambahan buat teman-teman ya, kalau mau tanya nih terakhir, Bang, kalau mau numbuhin bunga bang, pakai apa? Ini tak kasih racikanku guys. Nah, jadi kalau aku sendiri buat numbuhin bunga tuh ya guys ya, sebenarnya kalau kalian mau mendapatkan hasil yang maksimal dari ikan kalian ya, dari ikan kalian apalah ibaratnya mau menumbuhkan bunga atau apapun lah, itu kalau bisa pakannya diselang-seling. Itu sempat aku baca-baca, aku sempat riset-riset, bahkan untuk pola makan ikan di alam untuk ikan di alam itu bagaimana. Ternyata yang bagus itu memang untuk pemberian makan tuh selang-seling. Contoh ya guys ya, kayak aku pribadi, kita ada red guys, banyak banget cabungnya. Itu cuman memang masih kita rahasiakan, belum kita expose, tapi videonya ada kok di video YouTube kita yang lama-lama itu ada. Itu kita cuman pemberian pakannya itu ya pulhong, cacing, itu aja. Kadang-kadang aku kasih udang shrimp booster itu kalau progresan kita pakai udang shrimp booster emang. Nah jadi kalau bisa di mix, dan sekarang ini aku mau coba mix juga pakai udang karena kita punya pengalaman dari satu narasumber. Bahkan aku pernah beli ikan bagus sama orang itu, dia tuh full udang dari ikan itu masih kecil sampai besar, hasilnya maksimal banget kok. Tapi kalau bisa kalian untuk progres, ini nggak ngomongin warna ya, kalau mau progres maru kalau bisa di mix sih untuk pakannya gitu guys. Tapi untuk penjelasannya semoga tadi cukup jelas buat teman-teman. Kalau gitu terima kasih buat udah yang goblok. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan kalau gitu kalian jangan lupa guys order ikan-ikan di channel kita official gitu, sama shrimp booster kita juga sudah ready. Jadi kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini, see you di next video, bye bye.